Halo Mom and Dad, kali ini saya akan membicarakan mengenai IVF. In vitro fertilization atau IVF itu adalah sebuah program kehamilan yang bersifat dibantu dari luar, bukan alami, dibantu. Nah, dalam in vitro fertilization atau IVF itu, sperma dari suami dipertemukan dengan sel telur dari istri di luar tubuh. Jadi di luar, bukan di dalam. Jadi indikasi dari program IVF atau siapa-siapa yang harus melakukan IVF itu bila semua program kehamilan sebelumnya gagal, misalnya program inseminasi gitu ya, udah 3 kali dilakukan ternyata gagal. Yang berikutnya adalah bila ada beberapa penyakit-penyakit tertentu dari istri maupun suami yang mempengaruhi sel telur dan sperma. Misalnya pada istri ada endometriosis berat, jadi pernah ada kista, kemudian sel telurnya berkurang. Atau pada kasus-kasus PCOS atau polycystic ovarium syndrome, di mana sudah dilakukan program yang lain tapi tidak berhasil. Kemudian yang berikutnya, kalau ada saluran telur buntu keduanya. Di samping itu, pada pria biasanya karena faktor sperma, misalnya spermanya sangat sedikit jumlahnya, kurang dari 5.000, bahkan ada beberapa suami atau pria yang tidak bisa keluar spermanya, jadi nol spermanya. Itu juga merupakan salah satu indikasi dari IVF atau in vitro fertilization. Jadi kalau program IVF, sel telur dari ibunya kita matangkan atau kita stimulasi dengan obat-obatan dalam 1 kali siklus itu supaya bisa matang semuanya. Setelah itu kita panen, karena yang kita matangkan itu adalah cangkangnya. Kemudian kita panen, kita ambil, kita sedot cairan cangkangnya, lalu oleh dokter embriologi dilakukan pemeriksaan sel telur. Nah, pada program kehamilan misalnya yang alami itu hanya berusaha dia matang 1 saja folikel atau cangkangnya, yang secara real kita tidak tahu apakah cangkang itu berisi sel telur apa tidak. Demikian juga yang inseminasi. Jadi perkiraan mainnya itu kalau inseminasi maupun program alami. Sedangkan yang IVF kita real melihat sel telur, kemudian real dikawinkan dengan sperma, real kemudian diketahui perkembangan embrionya. Jadi perkembangan bayi dari pertama sampai hari ketiga sampai hari kelima. Keunggulan yang lain apa? Bahwa ketika misalnya didapatkan cabang bayi atau embrio 5 misalnya, nah itu bisa disimpan atau di freezing istilahnya. Apa kelebihan kalau freezing? Maksudnya ketika misalnya ada 5 embrio di freezing, tetapi ibunya misalnya cuma 1 yang kita transfer atau masukkan ke dalam rahim embrionya, lalu dia hamil, maka 1 tahun 2 tahun kemudian kalau dia sudah melahirkan kepingin hamil lagi, jadi tidak perlu dilakukan stimulasi atau pematangan sel telur, cukup mengambil yang sudah sisa 4 yang di freezing itu, diambil lagi 1 atau 2, kemudian dia hamil, ambil lagi. Jadi itulah keunggulannya. Lalu keunggulan dari freezing apa? Dia embrio tidak dipengaruhi oleh usia. Jadi misalnya nih freezing pada usia 29 tahun ibunya. Nah, kemudian 5 kali lah program hamil jadi. Bayangkan kalau setiap 2 tahun, jadi ibunya sudah berumur sekitar 35-37 tahun. Sel telur udah menurun kalau dia di dalam tubuhnya. Tapi kalau di freezing, dia kualitasnya tetap. Itu. Jadi kesimpulannya, program IVF itu dilaksanakan jika program yang lain tidak berhasil. Kesuksesannya tentu lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, mendapatkan embrio dalam 1 kali siklus lebih banyak dan bisa disimpan sehingga kualitas embrionya sama dengan waktu umur penyimpanan, tidak berkurang kualitasnya. Demikian mungkin yang bisa saya jelaskan.
mengenai program IVF. Bagi pasangan yang ingin berkonsultasi lebih jauh atau kepingin mendapatkan informasi yang lebih detail, silahkan datang ke Bali Fertility Center, Rumah Sakit Kasih Ibu di lantai 2. Let me breathe together.